Di tengah euforia warga yang merasa bebas dari teror Biwok dan kelompoknya, Wati menemukan sebuah surat usang yang terselip di bawah kursi tempat Haryadi duduk semalam. Surat itu ditulis oleh Sarman, dengan tinta yang hampir pudar. Isinya membuat darah Wati seolah berhenti mengalir, karena Sarman mengaku bahwa Biwok Plontos bukan musuh biasa, melainkan adik tirnya sendiri. Mereka berdua dulu bekerja sebagai petugas kebersihan terminal, hingga suatu malam Sarman menemukan rekaman rahasia berisi bukti pemalakan besar-besaran. Biwok panik karena namanya ikut terekam, lalu berkhianat dan menyeret Sarman ke dunia gelap, memaksanya menjadi kaki tangan preman. Ketika Sarman menolak dan berniat mengungkap semuanya, Biwok sendiri yang menghabisinya. Surat itu ditutup oleh kalimat yang memilukan, "Jika aku gugur, satu-satunya orang yang bisa menghentikan adikku adalah lelaki yang berhati seteguh batu, Haryadi." Pada bagian belakang surat, terdapat sebuah catatan pendek yang membuat Wati terdiam membeku, "Jangan percaya siapapun. Bahkan bukan Haryadi, ia pun bagian dari masa lalu yang kelam, meski ia sendiri tidak tahu." Ternyata sapu tua yang menyimpan pistol itu bukan warisan biasa. Sarman sengaja menaruhnya di tempat Haryadi bekerja karena ia tahu jati diri Haryadi yang sebenarnya, putra dari salah satu pendiri geng lama yang dulu dibasmi oleh kelompok Biwok. Haryadi selama ini hidup tanpa mengetahui akar sejarah yang membuat Biwok begitu membencinya. Dengan kata lain, pertarungan yang terjadi malam itu bukan sekadar pembelaan diri, melainkan perang lama dua keluarga gelap yang akhirnya meledak kembali tanpa mereka sadari. Subuh baru saja merayap di langit Palembang ketika terminal bas Karangang mulai menggeliat seperti raksasa yang terbangun lebih awal. Lampu-lampu neon yang menggantung di tiang-tiang tua masih berkelip lemah, seolah enggan menyerah pada cahaya pagi. Suara deru mesin bas, teriakan calo, dan langkah para pedagang kecil bercampur menjadi satu harmoni khas yang hanya dimiliki terminal ini, hidup, riuh, tapi menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aroma kopi hitam dari warung pojok bercampur dengan bau solar dan debu panas yang naik dari aspal. Di kejauhan, klakson bas antar kota meraung memecah udara, sementara para penumpang yang baru turun masih menggigil oleh sisa perjalanan malam. Dari luar, semuanya tampak normal, seperti terminal pada umumnya. Namun di balik aktivitas itu, ada rasa tidak nyaman yang entah mengapa terasa jelas, seolah terminal tahu rahasia yang tak berani ia ucapkan. Pedagang-pedagang yang sudah hafal lika-liku terminal berjalan dengan cepat, langkah mereka terburu seakan mengejar waktu. Namun setiap kali mereka melewati lorong tertentu, lorong dekat bangunan kosong bekas pos pengawas lama, mereka refleks menunduk. Mereka tidak pernah berhenti di sana terlalu lama. Ada bisik-bisik yang tidak pernah dikatakan dengan suara keras, karena takut angin pagi membawa nama yang seharusnya tidak disebut. Terminal Karangang memang selalu ramai, tapi keramaian itu seperti topeng. Di baliknya, ada ketegangan halus yang menggantung seperti kabut tipis. Banyak orang baru yang tidak menyadarinya, tapi mereka yang lama tinggal di terminal tahu bahwa tempat itu tidak lagi sama sejak kelompok tertentu menetapkan aturan mereka sendiri. Warga memilih diam, karena diam dianggap lebih aman daripada melawan. Haryadi, tukang sapu parubaya yang selalu datang sebelum matahari terbit, menatap sekeliling terminal dengan pandangan lembut. Setiap pagi, ia menyapu lantai dengan penuh ketekunan, seperti seseorang yang merawat halaman rumahnya sendiri. Ia tahu hampir semua sudut terminal, dan terminal pun seakan mengenal dirinya, sosok sederhana yang jarang berbicara banyak, namun dihormati karena kerajinannya. Namun, belakangan ini, bahkan Haryadi merasakan perubahan yang menyesakkan. Terminal yang dulu penuh tawa dan candaan receh dari pedagang kini lebih sering sunyi oleh kewaspadaan. Orang-orang bergerak lebih cepat, mata mereka menoleh kiri kanan tanpa alasan jelas. Mereka takut, dan rasa takut itu seperti asap pelan, tak terlihat, tapi membakar tenggorokan. Beberapa kali Haryadi melihat pedagang memberikan uang kecil kepada sosok-sosok berjaket gelap yang berdiri sembarangan di sekitar terminal. Mereka bukan petugas, bukan calo, dan bukan pekerja resmi. Tatapan mereka tajam, seringkali memantau siapa saja yang lewat. Haryadi tak pernah ikut campur, tapi perasaan ganjil yang menyelinap di hatinya semakin hari semakin kuat, seperti isyarat buruk yang mencoba memperingatkannya. Pagi itu, ketika matahari masih malu-malu di balik gedung tinggi, angin dingin membawa suara samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara langkah sepatu berat, suara yang tidak ramah, semakin mendekat dari arah lorong yang paling dihindari pedagang. Terminal Karangang terlihat sama seperti biasanya,
Tetapi Haryadi tahu, ada sesuatu yang akan berubah hari itu. Sesuatu yang besar, mungkin berbahaya. Dan ia tidak akan bisa menghindarinya. Haryadi menggerakkan sapunya dengan ritme yang tenang, seperti selalu ia lakukan setiap pagi selama bertahun-tahun. Sapu lidi itu bergesekan lembut dengan lantai terminal yang retak-retak, menghasilkan suara serupa bisikan kecil. Bagi Haryadi, suara itu adalah musik. Ia memulai hari dengan ketenangan, bahkan ketika dunia di sekelilingnya tampak penuh kegelisahan. Ia tetap tersenyum pada siapapun yang lewat, pedagang sayur, sopir bus, hingga penumpang yang tampak lelah. Meski hanya seorang tukang sapu, Haryadi memiliki karakter yang membuat orang merasa aman berada di dekatnya. Senyumnya hangat, suaranya lembut, dan caranya menyapa tidak pernah dibuat-buat. "Pagi, Bu. Lancar dagangnya hari ini. Hati-hati ya, Pak. Jalanan licin." Kalimat-kalimat kecil itu bukan sekadar basa-basi, itu adalah caranya menjaga kedamaian di tempat yang kini terasa semakin keras bagi banyak orang. Tak sedikit orang yang sering bercerita kepadanya, tentang keluarga, kesusahan hidup, hingga masalah terminal yang belakangan makin ruwet. Mereka percaya pada Haryadi, mungkin karena sosoknya yang seperti ayah atau paman yang selalu siap mendengar. Tapi ada satu hal yang selalu ia sembunyikan, masa lalunya. Haryadi bukan sekadar tukang sapu biasa. Ia pernah menjalani hidup lain, penuh disiplin dan keberanian. Namun ia memilih diam, karena masa lalu itu sudah ia kunci rapat. Pagi itu, saat ia menyapu dekat pintu masuk terminal, seorang pedagang tua bernama Yati mendekatinya. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Mas Haryadi, hati-hati." "Iya, aku lihat mereka dari tadi muter-muter. Sepertinya hari ini mereka banyak maunya." Haryadi berhenti menyapu, menatap Ibu Yati dengan tenang, meski ada sesuatu yang menusuk dadanya. Ia hanya mengangguk, tak ingin membuat perempuan tua itu makin khawatir. Haryadi tahu siapa yang dimaksud. Kelompok preman itu sudah beberapa minggu belakangan mulai menekan pedagang lebih keras. Mereka meminta uang keamanan dengan dalih menjaga terminal tetap aman, padahal justru mereka sumber ketakutan terbesar. Haryadi sering melihat bagaimana pedagang memberikan uang sambil menunduk, seakan pasrah pada nasib yang tak bisa mereka lawan. Rasanya hati Haryadi teriris setiap kali melihatnya. Namun Haryadi selalu mencoba tetap tenang. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terlibat masalah, untuk menjalani hidup sederhana dan damai. Ia sudah terlalu tua untuk konflik, terlalu letih untuk kekerasan, dan terlalu cinta pada kehidupan tenang yang ia bangun setelah masa lalunya. Tetapi hari itu, firasat buruknya dari tadi pagi belum hilang. Seperti bayangan hitam yang mengikuti dari belakang. Saat ia melanjutkan pekerjaannya, langkah-langkah berat mulai terdengar lagi dari lorong gelap itu. Suara sepatu menghentak, disertai tawa kasar yang tidak asing. Beberapa pedagang mulai menyingkir, pura-pura sibuk, padahal mereka ketakutan. Haryadi berhenti sejenak, menyandarkan sapunya, lalu menarik napas panjang. Ia tahu apa yang akan terjadi ketika suara-suara itu semakin dekat. Dan benar saja, dari balik tiang beton muncul 3 orang bertubuh besar dengan jaket gelap, wajah penuh sikap menantang. Di antara mereka, Haryadi melihat tatapan mata yang tidak mengenal belas kasihan. Mereka melangkah lurus ke arahnya. Bukan ke pedagang lain, bukan ke sopir bus, tapi tepat ke dirinya. Haryadi menyadari bahwa hari itu, ia bukan sekadar tukang sapu ramah. Ia akan menjadi target. Ketika 3 pria berjaket gelap itu mendekat, waktu seolah melambat bagi Haryadi. Ia masih menggenggam sapunya, tapi tangannya terasa dingin. Ia tidak gentar, lebih tepatnya, ia mencoba tetap tenang. Tatapan mereka seperti bayangan gelap yang merayap di antara keramaian terminal, menghimpit udara hingga terasa sesak. Para pedagang memperhatikan dari jauh, tapi tidak satu pun berani mendekat. Pria paling depan, yang tubuhnya paling besar dengan bekas luka memanjang di pipi, berdiri tepat di depan Haryadi. "Pagi, Pak Sapu," katanya dengan senyum mengejek. 2 lainnya menertawakan panggilan itu, tawa yang terdengar dingin, seperti cemoohan yang sengaja diperdengarkan untuk menguji keberanian Haryadi. Namun Haryadi tetap diam, hanya menatap mereka dengan wajah datar, mencoba membaca situasi. Lorong terminal yang sebelumnya ramai perlahan menjadi hening. Orang-orang pura-pura tidak melihat, tapi mata mereka melirik dari kejauhan. Semua tahu bahwa percakapan seperti ini jarang berakhir dengan damai. Dan Haryadi bisa merasakannya, sesuatu yang kelam sedang merayap di sekitarnya, seperti bayang-bayang yang menunggu momen untuk menerkam.
Bos kami bilang semua yang kerja di sini harus bayar jatah keamanan. Termasuk kamu, kata pria besar itu sambil menyilangkan tangan. Jangan bilang kamu nggak punya uang, Pak Sapu. Ia melangkah lebih dekat, menekan dada Haryadi dengan ujung jarinya. Karena kalau nggak ada uang, ya harus ada gantinya. Ucapannya terarah jelas, membuat udara seketika mengeras. Haryadi menelan ludah. Ia bukan takut pada ancaman itu, bukan. Yang ia takuti adalah bagaimana situasi bisa berubah menjadi buruk dalam hitungan detik. Ia menarik napas perlahan, mencoba bicara selembut mungkin. Saya hanya tukang sapu, nak. Tidak ada yang bisa saya berikan. Saya bekerja di sini untuk makan sehari-hari saja. Tolong, jangan buat masalah. Namun kata-kata itu justru membuat pria tersebut menyeringai lebih besar, seakan semakin menikmati ketakutan orang lain. Tuh kan, bilang apa? Kalau semua orang di sini mau kerja sama, terminal ini bakal aman. Ia menepuk-nepuk bahu Haryadi seolah sedang menasihati anak kecil. Tapi kalau ada yang menolak, iya, bos kami nggak suka. Dan kamu tahu siapa bos kami, kan? Dua anak buahnya tertawa, menyebut nama yang bahkan angin saja enggan membawa, Biwok Plontos. Disebutnya nama itu membuat beberapa pedagang spontan menutup mulut, khawatir suara napas mereka terdengar. Biwok Plontos bukan sekadar preman biasa. Ia adalah simbol ancaman di terminal ini, seseorang yang muncul tanpa suara namun meninggalkan ketakutan yang lama tidak hilang. Dan kini, bayangannya seolah berdiri tepat di belakang ketiga anak buahnya, mengawasi dengan mata tak terlihat. Haryadi tahu, dari cara mereka menatap, dari cara mereka menunggu jawaban, bahwa ini bukan lagi sekadar permintaan kecil. Ini adalah awal dari badai. Bayang-bayang yang selama ini mengintai kini mulai menunjukkan wujudnya. Terminal, Karangang yang selalu ramai kini terasa seperti panggung berbahaya, dan tanpa ia sadari, Haryadi sedang berdiri tepat di tengah-tengahnya. Angin pagi yang tadinya lembut tiba-tiba berubah dingin ketika suara langkah berat terdengar dari arah lorong gelap terminal. Suara itu bukan milik salah satu dari tiga preman yang menghadap Haryadi, langkah ini lebih berat, lebih mantap, seperti milik seseorang yang terbiasa membuat orang lain menyingkir hanya dengan berjalan. Kerumunan terpaku, mereka tahu langkah itu. Semua mata perlahan beralih ke lorong tersebut, dan suasana mendadak menegang. Dari balik kegelapan, sosok besar itu muncul. Tubuh kekar, kepala licin tanpa sehelai rambut, dan tatapan mata yang tajam seperti bilah besi. Biwok Plontos, nama yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik ketakutan kini hadir nyata di depan semua orang. Punggung tiga anak buahnya langsung menegang ketika mereka menyadari bos mereka sedang mendekat. Bahkan udara pun serasa ikut menahan napas. Biwok tidak langsung berbicara. Ia berhenti beberapa langkah di depan Haryadi, menatap pria parubaya itu dari ujung kaki hingga kepala. Tatapannya dingin, menghitung, menilai. Haryadi merasakan tekanan yang luar biasa dari tatapan itu, seolah Biwok sedang membaca sesuatu yang tidak diucapkan. Kerumunan beringsut menjauh, meninggalkan ruang kosong di sekitar mereka berdua, seperti arena pertarungan yang tidak pernah diminta. Aku dengar, kata Biwok akhirnya, suaranya berat dan serak, ada yang berani menolak jatah keamanan. Ia melangkah lebih dekat, hanya berjarak satu lengan dari Haryadi. Dan ternyata, cuma tukang sapu. Ia tertawa pelan, tawa yang lebih mirip geraman. Dua anak buahnya ikut tertawa, sementara yang satu lagi menatap Haryadi seolah menunggu ia berbuat salah sedikit saja. Haryadi tetap berdiri tegak, meski keringat mulai mengalir dari pelipis. Saya hanya bekerja di sini, Pak. Tidak punya apa-apa untuk diberikan, ucapnya dengan suara yang berusaha tenang. Biwok mendengus, lalu mendekat lebih dekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Justru karena kamu nggak punya apa-apa, kamu harus patuh. Orang kecil itu kalau melawan, biasanya cepat hilang. Ucapan itu bagaikan pisau dingin yang menusuk dada banyak orang yang mendengarnya. Beberapa pedagang menutup mulut, tidak percaya Biwok bisa mengucapkan ancaman sefrontal itu di depan umum. Tapi Biwok tidak peduli. Baginya, kekuatan bukan hanya soal pukulan, tapi soal membuat orang lain merasa tidak berdaya bahkan sebelum pertarungan dimulai. Biwok mengangkat tangan, seolah hendak menepuk wajah Haryadi dengan kasar, namun Haryadi menahan gerakan itu dengan cepat. Bukan menyerang, hanya menahan. Namun seluruh terminal serasa berhenti bergerak. Preman-preman di belakang Biwok langsung menegang, siap melompat. Haryadi sadar ia baru saja membuat situasi menjadi jauh lebih berbahaya,
tapi ia tidak bisa membiarkan dirinya direndahkan begitu saja. Mata Biwok menyipit, tatapannya berubah lebih tajam, seperti predator yang baru saja menemukan perlawanan menarik dari mangsa yang dianggap lemah. Jadi kamu bisa melawan. Suaranya rendah, penuh ancaman. Bagus. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan pertanda damai. Itu pertanda badai. Haryadi merasakan firasat yang sama seperti pagi itu, hanya saja kini, bayang-bayang ancaman tidak lagi mengintai dari kejauhan. Bayangan itu berdiri tepat di hadapannya. Setelah tatapannya dikunci oleh Biwok Klontos, Haryadi merasa terminal yang semula riuh berubah menjadi tempat asing yang menakutkan. Bukan karena keramaian hilang, tetapi karena setiap orang kini menjaga jarak, takut terlibat atau dianggap membela Haryadi. Ia berdiri di tengah ruang kosong yang diciptakan oleh rasa takut orang banyak, sendirian menghadapi sosok yang paling ditakuti di terminal. Karang-ang. Biwok melangkah mundur sedikit, lalu menatap Haryadi dengan pandangan yang sulit ditebak. Kamu pikir berani nahan tanganku itu sudah cukup buat kamu selamat. Ucapnya pelan namun penuh tekanan. Anak buahnya tertawa mengejek, seolah mereka sedang menonton hiburan gratis. Tapi di mata Haryadi, tawa itu seperti peringatan bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk sedang dipersiapkan. Salah satu preman mendekat, mendorong pundak Haryadi dengan kasar. Lain kali kalau bos ngomong, dengarkan baik-baik. Ia menendang sapu yang dipegang Haryadi hingga terlempar ke lantai. Sapu itu jatuh bergulir di antara retakan aspal, meninggalkan suara yang seakan menandai runtuhnya kesabaran Haryadi. Namun pria parubaya itu tetap menahan diri, meski dadanya terasa panas menahan amarah. Haryadi mencoba bicara lagi, suaranya sedikit bergetar. Saya sudah bilang, saya tidak punya uang. Kalau mau masalah selesai, biarkan saya bekerja saja. Tapi Biwok justru tersenyum lebar, senyum yang tidak membawa kebaikan. Justru karena kamu bilang, tidak punya, itu masalahnya, katanya sambil menepuk-nepuk kepalanya sendiri. Kalau dibiarkan, nanti semua orang menolak. Kamu pikir aku bisa biarkan itu terjadi? Tanpa peringatan, Biwok melangkah cepat dan meraih kerah baju Haryadi, menariknya dengan kasar hingga tubuhnya hampir terangkat dari tanah. Orang-orang yang menonton menutup mulut dengan tangan, beberapa bahkan membalikkan badan karena tidak sanggup melihat. Haryadi menatap langsung ke mata Biwok, bukan memberontak, tetapi karena ia tahu satu hal, hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari di mana hidupnya resmi menjadi target kekerasan. Nanti sore, kata Biwok dengan suara lirih namun mengancam, kamu harus datang ke gudang kosong belakang terminal. Kalau tidak, ya, kamu bisa membayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Ia menghentakkan Haryadi ke depan hingga pria parubaya itu terhuyung dan hampir jatuh. Ancaman itu tidak hanya ditujukan pada Haryadi, tapi pada seluruh terminal, pesan bahwa Biwok bisa melakukan apapun yang ia inginkan tanpa ada yang berani menahan. Haryadi merapikan bajunya dengan tangan bergetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah, ketidakadilan, dan rasa dipermalukan menyatu dalam dadanya. Ia menunduk menjemput sapunya yang jatuh, lalu kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap gerakan sapu terasa lebih berat, setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Ia tahu, hari itu bukan sekadar hari buruk. Hari itu adalah awal dari perubahan besar. Ketika Haryadi melanjutkan pekerjaannya, mata-mata pedagang memandangnya dengan campuran iba dan ketidakyakinan. Mereka tahu Haryadi orang baik, tapi bahkan orang baik pun tidak selalu selamat di tempat yang penuh ketakutan seperti ini. Namun Haryadi tidak menatap mereka balik. Ia hanya menatap ujung sapunya sendiri, tetapi pikirannya jauh ke depan, ke gudang kosong, ke ancaman Biwok, dan ke masa lalunya yang selama ini ia coba kubur. Hari buruk ini belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Siang menjelang di terminal Karang-ang, tetapi bagi Haryadi, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap kali ia menggerakkan sapu, dadanya makin sesak. Ucapan Biwok tentang pertemuan sore di gudang kosong terus terngiang di telinganya. Ancaman itu bukan sekadar gertakan, semua orang tahu Biwok selalu menepati kata-katanya, dan itu yang membuatnya paling ditakuti. Udara panas terminal terasa menekan, seolah ikut memperburuk firasat buruk yang telah ada sejak pagi. Di tengah kerumunan, beberapa pedagang memperhatikan Haryadi dengan cemas. Mereka ingin membantu, namun ketakutan membuat langkah mereka terhenti. Seorang pedagang muda, Dira, mendekat dengan hati-hati. Pak Haryadi, kalau bisa, jangan datang ke sana. Mereka bukan tipe orang yang bisa diajak bicara.
Katanya pelan, hampir berbisik. Haryadi hanya tersenyum lemah, menyembunyikan resah yang mulai menggigit hatinya. Sementara itu, dua anak buah Biwok terlihat berkeliaran di sekitar terminal, seakan memastikan Haryadi tidak melarikan diri. Setiap kali Haryadi menoleh, ia bisa merasakan tatapan mereka mengawasi dari kejauhan. Tatapan itu bukan sekadar peringatan, tapi tekanan mental yang membuat terminal terasa lebih sempit dari biasanya. Mereka ingin memastikan bahwa ketakutan itu tertanam sebelum sore tiba. Saat sedang menyapu dekat deretan bangku penumpang, salah satu preman mendekatinya sambil menyeringai. "Jangan pikir kabur, Pak. Bos benci kalau janji dilanggar," katanya sambil menepuk-nepuk tiang besi dengan nada mengancam. Lalu ia berlalu begitu saja, meninggalkan jejak ketegangan yang menusuk udara. Haryadi tidak membalas, hanya menunduk, mencoba mengendalikan napasnya yang mulai tidak beraturan. Meski demikian, dalam hati Haryadi terjadi pergolakan besar. Ia ingin tetap menjadi pria damai yang selama ini dikenal semua orang. Hidup tenang adalah satu-satunya hal yang ia kejar. Namun semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa ketenangan tidak akan pernah ia temukan jika ia membiarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Keputusan harus dibuat, sebuah keputusan yang bisa mengubah segalanya. Ketika waktu bergerak menuju sore, suara-suara terminal mulai memudar dari benaknya. Haryadi melihat bayangan panjang tubuhnya sendiri yang terhampar di lantai, seolah mengingatkan bahwa ia tidak bisa sembunyi dari takdir hari itu. Ia teringat masa lalunya, pelatihan yang pernah ia jalani, dan janji yang ia buat untuk tidak kembali pada kehidupan keras itu. Namun keadaan kini memaksa dirinya menghadapi pilihan yang tak pernah ia inginkan. Sebuah bas yang baru tiba membunyikan klakson keras, membuat Haryadi terkejut dan tersadar dari lamunannya. "Pak, istirahat dulu," ujar seorang sopir yang mengenalnya. Tapi Haryadi hanya menggeleng. Ia tidak lelah secara fisik, yang lelah adalah jiwanya, dipaksa menerima kenyataan bahwa hari ini ia bukan lagi sekadar tukang sapu yang ramah dan bersahaja. Hari ini, ia sedang diawasi, diperas, dan diberi ultimatum. Saat matahari mulai turun, cahayanya menyinari gudang kosong di ujung terminal, membuatnya terlihat seperti mulut gua gelap yang menunggu korban. Haryadi menatapnya dari kejauhan, merasakan bulu kuduknya berdiri. Hari yang buruk itu perlahan mendekati puncaknya. Ancaman Biwok bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Dan langkah yang akan ia ambil sebentar lagi, bisa mengubah takdir seluruh terminal Karangang. Malam itu terminal bas Palembang Karangang tampak jauh lebih lengang dari biasanya. Lampu-lampu jalan yang redup berkelip seperti hampir padam, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti tempat itu. Pak Haryadi berjalan pelan di antara deretan bas yang sudah diparkir, membawa sapu dan pengait sampah kecil. Meski tubuhnya letih, pikirannya masih belum bisa tenang sejak kejadian di sore hari saat Biwok Plontos kembali mengawasinya dari kejauhan, seakan menandai sasaran berikutnya. Ia berhenti di dekat bangku tua di sudut terminal, bangku yang sudah retak namun selalu menjadi tempat istirahat favoritnya. Ketika ia duduk, angin membawa suara lirih seperti langkah kaki yang dihentikan mendadak. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, namun tidak ada siapapun. Tapi perasaan bahwa seseorang tengah mengintainya semakin kuat. Sebuah firasat buruk merayap di dadanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, dari balik bayangan tiang terminal, samar-samar tampak siluet seseorang. Tubuh tinggi, tegap, dan bergerak pelan. Sangat pelan, terlalu pelan untuk orang biasa. Pak Haryadi berusaha fokus, namun cahaya minim membuat sosok itu seperti kabur tertelan. Kegelapan, ia memutuskan untuk berpura-pura tidak menyadarinya sambil meremas gagang sapu lebih erat. Namun naluri tuanya tahu, bayangan itu bukan kebetulan, dan bukan orang asing. Beberapa menit berlalu, tetapi sosok tersebut tidak mendekat maupun menjauh. Justru semakin jelas bahwa langkahnya mengikuti arah Pak Haryadi bergerak. Ketika Pak Haryadi berjalan ke arah bas, sosok itu bergerak. Ketika ia berhenti, sosok itu ikut berhenti. Hatinya mengeras, ini bukan lagi tentang intimidasi kecil. Preman-preman itu telah menjadikannya target. Mereka tidak menunggu esok atau lusa. Mereka menunggu saat ia lengah. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dari arah belakang gudang bekas. Suaranya keras, membuat Pak Haryadi tersentak. Ia refleks menoleh, namun hanya melihat pintu gudang yang berayun pelan, seolah baru saja dibuka seseorang lalu ditutup kembali. Tidak ada siapapun di sana, tetapi langkah cepat di kejauhan terdengar jelas.
Haryadi mulai menyadari, mereka sedang mengujinya, mengincar dari dua sisi, menunggu kapan ia panik. Dalam upayanya menenangkan diri, Pak Haryadi berjalan menuju pos security yang sudah kosong sejak dulu karena preman mengambil alih keamanan. Di sana terdapat sebuah laci tua yang jarang ia buka. Tetapi kini, ia terdorong oleh firasat kuat. Ketika ia menarik laci itu, debu berterbangan, dan di dalamnya terselip sebuah kotak kecil yang ia sembunyikan bertahun lalu, sesuatu yang tidak pernah ia pikir akan ia sentuh lagi. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya, sebuah pistol tua, peninggalan masa kelamnya. Tangan Haryadi bergetar saat menyentuh senjata itu. Kenangan lama menyeruak, masa ketika ia bukan hanya tukang sapu, melainkan seseorang yang pernah hidup dalam dunia keras, dunia yang ingin ia tinggalkan selamanya. Ia menghela napas panjang, menelan gundah di dadanya. Ia tahu, mengambil pistol itu berarti menginjak kembali jalan yang pernah membuat hidupnya hancur. Namun bayangan yang mengintai tadi memberi pesan jelas, jika ia tidak siap, ia yang akan menjadi korban. Ketika ia keluar dari pos security dengan pistol tersembunyi di balik jaket lusuhnya, bayangan itu sudah menghilang. Tapi perasaan bahwa mata-mata gelap itu masih mengikutinya tak pernah menghilang. Langkahnya kembali tegap. Ia sadar ini baru permulaan. Preman-preman itu mungkin mengira ia hanya kakek tua yang mudah ditindas. Mereka tidak tahu siapa dirinya dulu. Dan di malam sunyi itu, Pak Haryadi akhirnya menerima kenyataan. Demi bertahan hidup, ia harus kembali menjadi dirinya yang lama. Pagi itu terminal kembali ramai, tetapi suasananya berbeda. Para pedagang merasakan kecanggungan yang tidak bisa dijelaskan. Bas klakson bersahut-sahutan, namun suasana terasa seperti menunggu badai pecah. Pak Haryadi, yang biasanya tersenyum sambil menyapu, kini berjalan pelan dengan mata tajam mengawasi sekitar. Ia tahu Biwok Plontos dan anak buahnya tidak akan tinggal diam setelah aksi malam sebelumnya. Ia merasa mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Ketika Pak Haryadi menyapu dekat pintu keluar terminal, sebuah motor matic melaju perlahan melewatinya. Pengendara memakai helm hitam tanpa plat nomor. Tidak ada yang mencurigakan, kecuali tatapan mata dari balik visor yang tidak bergerak sedikit pun, menatap lurus ke arah Haryadi. Tatapan dingin itu membuat napasnya tertahan sejenak. Ia pura-pura menunduk menyapu, tetapi seluruh saraf tubuhnya menegang. Ia tahu itu bukan pembeli bas atau penumpang terminal. Itu, mata seorang pemburu. Motor itu terus memutari terminal, sekali, dua kali, tiga kali. Setiap putaran, pengendara memperhatikan Haryadi dari sudut berbeda, seolah mencari sudut paling pas untuk menyerang. Haryadi mulai gelisah. Ia berjalan ke area yang lebih ramai agar tidak menjadi target empuk. Namun langkahnya terhenti ketika ia menyadari bahwa justru di sanalah preman-preman itu ingin memancing kepanikan, menyerang di depan keramaian untuk memberikan pesan bahwa tidak ada yang aman. Benar saja, ketika ia menyeberang menuju kios gorengan, motor itu tiba-tiba melesat cepat ke arahnya. Roda slip menghantam aspal, suara deru mesin memekakkan telinga. Beberapa orang berteriak panik. Haryadi langsung melompat ke samping, sapu terlempar ke udara, tubuhnya hampir terjatuh. Motor melesat hanya beberapa sentimeter dari kakinya, nyaris menyerempetnya dengan kecepatan tinggi. Ia merasakan angin panas dari knalpot menerjang betisnya. Tubuhnya berguling di atas lantai terminal, lututnya terbentur keras, namun ia berhasil bangkit meski napas terengah. Pelaku tidak berhenti, motor itu berputar kembali. Kali ini lebih cepat, lebih agresif. Sekilas, dari balik helm hitam, ia melihat senyum miring, senyum penuh ejekan. Beberapa pedagang berteriak memperingatkan, tetapi kendaraan itu kembali diarahkan tepat ke tubuhnya. Kali ini, jelas sekali, ini bukan intimidasi. Ini percobaan pembunuhan. Di momen kritis itu, Haryadi meraih ember plastik besar di depannya dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Ember itu menghantam roda depan motor, membuat pelaku kehilangan keseimbangan. Motor tergelincir, nyaris jatuh. Penyerang mengumpat kasar, lalu memilih kabur daripada mengambil risiko tertangkap. Motor itu melaju cepat keluar terminal meninggalkan jejak asap tipis dan tatapan bingung orang-orang. Orang-orang berdatangan menghampiri Haryadi. Pak, gak apa-apa, tadi hampir kena, Pak, teriak seorang pedagang. Haryadi hanya mengangguk sambil menahan rasa sakit di lengan dan pinggul. Namun bukan rasa sakit yang membuatnya gemetar, tapi amarah. Preman-preman itu sudah kelewatan batas. Mereka tidak hanya mengancam, mereka mencoba menghabisinya.
Dan itu hanya berarti satu hal, Biwok Lontos kini anggap Haryadi sebagai ancaman besar. Ketika kerumunan mulai bubar, Haryadi berdiri perlahan, menatap pintu keluar terminal yang masih mengeluarkan sisa asap motor. Tangannya mengepal kuat, serangan terbuka di tengah keramaian adalah deklarasi perang. Bila ia tetap hanya bertahan, mereka akan datang lagi, dan tidak akan gagal. Di pagi itu, di tengah terminal yang kembali riuh, Pak Haryadi mengambil keputusan diam-diam, ia tidak akan menunggu untuk diserang lagi. Ia harus bergerak lebih dulu, sebelum terminal berubah menjadi panggung darah yang lebih besar. Setelah kejadian hampir celaka pagi itu, Pak Haryadi duduk sendirian di ruang kosong dekat gudang tua. Napasnya masih terasa berat, bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tetapi karena keputusan yang kini menggantung di atas kepalanya. Tatapannya kosong menatap dinding kusam, namun pikirannya berputar cepat seperti badai. Sudah terlalu jauh, preman-preman itu tidak lagi menakut-nakuti, mereka ingin menghabisinya. Dan bila ia diam, nyawanya hanya menunggu giliran. Tangannya perlahan meraba jaket lusuhnya, memastikan pistol tua itu masih tersimpan aman. Senjata itu menandai masa lalunya, masa yang sudah bertahun-tahun ia kubur. Ia pernah hidup di dunia keras, dunia yang membuat tangan dan hatinya penuh dosa. Ia meninggalkan semua itu ketika istrinya meninggal dan anak semata wayangnya pergi merantau. Menjadi tukang sapu terminal adalah caranya menebus diri, merendahkan kepala, dan menjauh dari kekerasan. Namun sekarang, dunia kelam itu menariknya kembali. Ia menutup mata, mencoba mengusir keraguan. Dalam gelap pikirannya, terbayang wajah istrinya, lembut, penuh kesabaran, selalu memintanya berubah menjadi orang lebih baik. Jangan kembali ke masa dulu, Yadi, itu bukan kamu, suara imajiner itu terngiang. Tapi bayangan berikutnya menghantam hatinya jauh lebih keras, wajah istrinya yang memar, dulu pernah menjadi korban pemalak. Yang tak pernah tertangkap, trauma itu tidak pernah hilang. Ketika ia membuka mata, tatapan Haryadi berubah. Lebih tajam, lebih dingin, ia akhirnya bangkit, langkahnya tegap meski rasa nyeri masih menusuk. Ia berjalan menuju sudut terminal tempat kejadian hampir celaka itu terjadi. Orang-orang sudah kembali beraktivitas seolah tidak pernah ada percobaan pembunuhan di pagi hari. Tapi di mata Haryadi, tempat itu menyimpan tanda ketidakadilan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa takut. Ia merasa marah. Marah karena hidupnya diganggu, marah karena tempat yang ia jaga setiap hari menjadi sarang teror. Di balik pos security kosong, ia membuka lagi kotak tua tempat pistol itu ia temukan. Kali ini ia tidak hanya memeriksa senjata tersebut, ia mempersiapkannya. Membersihkan laras, memasang peluru, dan menguji mekanismenya. Gerakannya cekatan, seperti ingatan otot yang kembali hidup. Tidak ada keraguan lagi, ia tidak sedang mencari masalah, tetapi ia juga tidak akan lari. Ini terminal, ini tempatnya bekerja, tempat yang ia jaga dengan tenaga dan peluh. Dan bila ada yang datang mengancamnya lagi, ia siap melawan. Saat ia menutup pistol itu dan menyimpannya kembali dalam jaket, langkah kaki terdengar dari luar pos. 3 pemuda yang sering terlihat bersama Biwok berdiri di sana sambil menyeringai. "Pak Tua, tadi pagi keren ya. Pura-pura jatuh biar dikasihanin," ujar salah satu dari mereka sambil terkekeh. Haryadi hanya menatap, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun tatapan itu membuat mereka terdiam sepersekian detik, sebuah tatapan yang tidak dimiliki tukang sapu biasa. "Bilang sama Biwok," kata Haryadi pelan, suaranya datar namun tegas. "Aku tidak takut." 3 pemuda itu saling pandang, tidak menyangka jawaban tersebut keluar dari mulut lelaki parubaya yang dulu biasa mereka remehkan. Salah satu mencoba balik mengancam, tapi sebelum ia sempat berkata, Haryadi melangkah maju. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari mereka, namun tatapannya membuat tengkuk mereka dingin. "Kalian yang mulai, aku yang akan mengakhiri," ucapnya. Setelah pemuda-pemuda itu pergi dengan ketidakyakinan di mata mereka, Haryadi berdiri di tengah terminal. Angin berhembus pelan, membawa aroma asap bas dan suara klakson jauh. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya menjadi tukang sapu yang sabar dan ramah. Ia tidak lagi menjadi korban. Hari itu, tanpa ia sadari, sebuah garis telah ia lewati. Dan titik balik itu menandai kebangkitan seseorang yang terlupakan, seseorang yang dulu ditakuti, dan kini siap bertarung kembali demi keadilan. Malam turun perlahan di terminal bas Palembang Karangang,
membawa hawa yang lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu redup bergetar ditiup angin, menciptakan bayangan panjang yang menari di lantai terminal. Di tengah keheningan itu, Pak Haryadi bergerak pelan, memastikan tidak ada mata yang memperhatikannya. Setelah kejadian di pagi hari dan konfrontasi kecil di pos security, ia tahu perang dengan Biwok Plontos hanya menunggu waktu. Karena itu, malam ini ia tidak ingin sekadar pasrah, ia ingin siap. Ia memasuki gudang tua yang sudah lama tak digunakan, tempat yang sebelumnya hanya menjadi lokasi menyimpan alat kebersihan yang rusak. Di ruangan gelap itulah ia menyalakan senter kecil dari sakunya. Cahaya kuning temaram menyorot debu yang berterbangan. Di sudut ruangan, ia menemukan beberapa barang lama yang sebelumnya tidak ia pedulikan, pipa besi, kail pengait sampah, dan papan kayu tebal. Semua itu kini tampak seperti alat yang bisa ia manfaatkan jika keadaan memaksa. Haryadi memeriksa setiap barang dengan teliti. Ia tidak berniat membuat jebakan mematikan, belum. Tapi ia harus memiliki jalur pelarian, titik persembunyian, dan senjata sekunder. Pistol tua memang mematikan, tetapi ia harus bijak menggunakannya. Pelurunya terbatas, dan ia tidak ingin menembak sembarangan. Pengalaman lamanya mengajarkan bahwa persiapan bukan hanya soal kekuatan, tapi soal membaca situasi dan memanfaatkan lingkungan. Di belakang gudang, ia memeriksa lorong sempit yang tembus ke area parkiran bus yang sepi. Tempat itu gelap, hanya diterangi satu lampu yang hampir mati. Ia mencoba berjalan di sana, menghitung langkah, menghitung jarak, mengingat letak tong, tiang, dan jalan keluarnya. Semua ia hafalkan dalam diam. Jika suatu saat ia terdesak, lorong itu bisa menjadi penyelamat atau menjadi tempat ia menjebak lawan. Ia tidak ingin salah mengambil langkah. Saat ia kembali ke dalam gudang, ia membuka kotak senjata tua itu. Dengan hati-hati, ia membungkus pistolnya dengan kain lap agar tidak mencolok ketika diselipkan di jaket. Ia juga menyimpan beberapa peluru di kantong kecil terpisah, memastikan tidak ada suara berisik ketika ia bergerak. Wajahnya tenang, tetapi tatapannya menyiratkan tekad yang semakin mengeras. Haryadi tahu ia tidak lagi memiliki kemewahan untuk ragu. Kesalahan kecil bisa membuat nyawanya melayang. Ia kemudian mengambil pipa besi yang sudah ia seleksi sebelumnya, yang paling ringan namun cukup kuat untuk menahan serangan jarak dekat. Ia menyimpannya di balik sudut gudang, di tempat yang bisa ia jangkau dengan cepat jika kondisi mendesak. Setelah itu, ia merapikan jejak langkahnya, memastikan tidak ada satupun barang yang terlihat mencurigakan. Semua persiapan ini harus tampak seperti gudang biasa, bukan markas kecil seorang pria yang bersiap menghadapi perang. Ketika ia keluar dari gudang, terminal sudah semakin sepi. Namun dari kejauhan, ia melihat siluet beberapa orang berdiri di dekat tembok terminal. Mereka tidak bergerak, hanya mengawasi, tapi cukup untuk membuat siapapun tidak nyaman. Haryadi tidak memperlihatkan ketakutan. Ia berjalan biasa saja, meski seluruh inderanya siaga. Ia tahu, Biwok mulai menggerakkan anak buahnya lebih aktif. Mereka ingin memastikan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Saat tiba di bangku tua tempat ia sering duduk, ia berhenti sejenak. Angin malam menyentuh kulitnya yang mulai menua, tetapi semangat di dadanya justru terasa muda kembali, tajam, panas, siap membara. Malam itu, ia menyadari bahwa persiapan diam-diam bukan hanya soal fisik, tetapi soal mental. Haryadi bukan lagi tukang sapu yang pasrah. Ia telah mempersiapkan dirinya, pikirannya, dan tempat ini. Jika Biwok memang ingin perang, maka Haryadi sudah siap menyambutnya. Hari itu terminal terasa aneh sejak pagi. Suara bas, pedagang, dan penumpang tetap ada, namun ada sesuatu yang membungkam keriuhan itu dari dalam, seperti rasa dingin yang menyebar perlahan. Pak Haryadi berjalan dengan langkah hati-hati, matanya menelusuri setiap sudut terminal. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Orang-orang terlihat gelisah. Beberapa pedagang bahkan mulai menutup lapak lebih cepat dari biasanya, seolah mereka tahu sesuatu buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, keributan mulai terdengar dari arah pintu barat terminal. 3 preman anak buah Biwok Plontos masuk dengan langkah yang terlalu percaya diri. Mereka tidak lagi menyembunyikan diri. Mereka berjalan sambil memukul-mukul tiang dengan balok kayu, menarik perhatian semua orang. Suasana menjadi tegang. Penumpang perlahan menjauh, pedagang menahan napas, dan beberapa sopir bus memilih diam sambil mengamati keadaan. Semuanya tahu, sesuatu yang besar akan pecah. "Haryadi!" teriak salah satu dari mereka dengan suara berat.
Keluar kau, bos pengen ngomong baik-baik. Nada suaranya penuh ejekan, jelas tidak mengandung maksud baik. Haryadi yang berada tidak jauh dari sana berhenti menyapu. Ia menegakkan tubuhnya, tatapannya mengeras. Ia tahu panggilan itu bukan ajakan. Itu tantangan. Dan lebih dari itu adalah sinyal bahwa Biwok sudah tidak ingin menunggu lagi. Ketika ia berdiri menghadap mereka, orang-orang langsung mundur, membentuk lingkaran tak kasat mata. Jarang sekali ada yang berani berdiri di tengah terminal menghadapi preman. Namun Haryadi berdiri tegak, menyembunyikan pistol tua di balik jaket lusuhnya. "Aku di sini," ucapnya tenang. Tidak ada rasa takut dalam suaranya. Ketiga preman itu saling melirik, tidak menyangka ia begitu berani menampakkan diri. "Bos mau ketemu sekarang," kata preman berjaket merah itu. Haryadi tidak bergerak. "Kalau Biwok mau ketemu, dia yang datang," balasnya. Jawaban itu membuat ketegangan meningkat drastis. Salah satu preman spontan maju dan mendorong dada Haryadi. Namun alih-alih terjatuh, Haryadi hanya bergeser setengah langkah. Wajahnya tetap dingin. "Jangan paksa aku buat kasar," katanya dengan suara rendah, seperti peringatan terakhir. Dorongan kedua datang lebih keras, diikuti cemoohan para preman. Kali ini tangan Haryadi bergerak cepat, terlalu cepat untuk lelaki seusianya. Ia menangkap pergelangan tangan preman itu, memutarnya sedikit, cukup untuk membuat laki-laki itu menjerit tertahan. Orang-orang terperangah. Preman itu mundur sambil mengumpat kesakitan. Dua preman lain langsung merapat, bersiap menyerang bersamaan. Ketegangan berubah menjadi ancaman nyata. Terminal kini terasa seperti bom waktu yang hitungan detiknya hampir berakhir. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dan tepuk tangan pelan yang sangat familiar bagi warga terminal. Dari arah pintu masuk utama, muncul Biwok Plontos, kepala botak mengkilap, tubuh besar seperti gorila, dan tatapan penuh kebencian yang dingin. Ia berjalan maju dengan senyum bengis. "Wah, ternyata tukang sapu kita sudah mulai kurang ajar," katanya sambil mendekati lingkaran kecil tempat Haryadi berdiri. Orang-orang semakin menahan napas. Inilah momen yang selama ini ditakuti. Biwok berhenti hanya satu langkah dari Haryadi. "Hari ini kita selesaikan semuanya," katanya pelan, namun tekanan suaranya membuat siapapun merinding. Dan Haryadi membalas tatapannya tanpa mundur sedikit pun. Di balik jaketnya, ia merasakan dinginnya logam pistol tua itu, satu-satunya sekutu setianya. Konflik ini sudah sampai puncaknya. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Di terminal yang selama ini menjadi ladang teror Biwok, dua dunia kini saling bertatapan. Dan hanya satu yang akan tetap berdiri. Ketegangan di terminal mencapai titik yang terasa seperti udara membeku. Biwok Plontos berdiri hanya sejengkal dari wajah Haryadi, napasnya terdengar kasar, penuh amarah yang ditahan. Orang-orang di sekitar mereka tidak berani bersuara. Semua tahu, hanya butuh satu gerakan kecil untuk memicu pertumpahan darah. Namun di tengah tatapan menekan itu, Haryadi tetap berdiri tegak, tidak berkedip sedikit pun. Dalam diamnya, ada sesuatu yang berubah, ketenangan yang justru membuat Biwok merasa terusik. "Lama-lama kau makin berani, Yadi," kata Biwok dengan tawa kasar. "Sudah waktunya kau dikasih pelajaran." Ia memberi isyarat halus dengan tangan, membuat dua preman di belakangnya maju bersamaan, membawa balok kayu. Namun sebelum mereka sempat menyentuhkan senjata improvisasi itu ke tubuhnya, Haryadi bergerak. Gerakan itu cepat, jauh melampaui dugaan siapapun. Ia menepis salah satu balok dengan sapu yang ia pegang, membuat serangan melenceng, lalu menendang lutut si preman dengan presisi mengejutkan. Preman itu menjerit dan jatuh tersungkur, membuat seluruh terminal terperanjat. Tidak ada yang menyangka tukang sapu tua itu masih memiliki refleks dan kekuatan seperti itu. Bahkan Biwok sendiri terlihat sedikit terkejut, meski ia berusaha menutupinya dengan tawa mengejek. "Heh, ternyata kau masih punya sedikit taring." Namun sebelum ia sempat melangkah, preman kedua menyerang dari belakang, mencoba menghantam kepala Haryadi dengan balok kayu. Haryadi menunduk cepat, balok itu menghantam tiang besi dan mengeluarkan suara keras. Dalam satu putaran tubuh, Haryadi meraih gagang balok itu dan menariknya kuat-kuat, membuat penyerangnya kehilangan keseimbangan. Ia mendorong preman itu ke tanah dan berdiri kembali dengan napas stabil. Inilah sisi dirinya yang sudah ia kubur lama, ketepatan, kecepatan, dan insting bertahan hidup. Dan malam itu, semuanya bangkit kembali tanpa ragu. Orang-orang mulai berbisik,
beberapa bahkan menunjukkan raut terkejut yang bercampur kagum. Selama ini mereka hanya mengenal Haryadi sebagai sosok ramah yang menyapu setiap pagi. Tidak ada yang tahu bahwa ia menyimpan masa lalu yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Namun Biwok tidak peduli dengan kekaguman mereka. Ia merasa dipermalukan, dan rasa itu membakar amarahnya. "Kau sudah tua, Yadi, jangan sok jago," hardiknya sambil meraih pisau belati di pinggang. Ketika Biwok melangkah maju dengan pisau terangkat, Haryadi tidak mundur. Namun tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, menghentikan langkah semua orang. "Cukup!" Dari arah kios sayur, seorang pemuda kurus dengan wajah penuh luka lama berlari dan berdiri di samping Haryadi. Namanya Jeffrey, mantan korban pemalakan Biwok yang selama ini diam karena takut. "Kau sentuh Pak Haryadi, kau lewat mayat saya dulu," katanya dengan suara gemetar, namun penuh keberanian. Kemunculan Jeffrey membuat beberapa pedagang lain ikut berdiri. Seorang bapak tua pemilik warung kopi melangkah maju sambil memegang kursi. Dua sopir bus ikut merapat, tubuh besar mereka siap melindungi. Perlahan, lingkaran yang awalnya menjauh kini berubah menjadi barisan keberanian. Semua orang yang selama ini ditindas mulai menunjukkan wajah perlawanan. Bukan karena mereka kuat, tapi karena seorang tukang sapu tua telah memberi mereka keberanian untuk melawan. Biwok terdiam sejenak, tidak percaya bahwa orang-orang terminal berani menantangnya. Tatapannya beralih dari Haryadi ke kerumunan. Dan untuk pertama kalinya, ada sedikit keraguan di matanya. Haryadi melangkah maju satu langkah, menatap Biwok lurus-lurus. "Ini bukan cuma urusanku lagi," katanya perlahan. "Ini urusan semua orang yang sudah kalian tindas bertahun-tahun." Dalam momen itu, perlawanan yang tak terduga telah lahir, dan Biwok Plontos menyadari bahwa malam itu, ia tidak hanya berhadapan dengan satu orang, tetapi dengan seluruh terminal. Setelah perlawanan mendadak dari Haryadi di bab sebelumnya, malam itu terminal Kediri kembali tenggelam dalam keheningan yang mencurigakan. Lampu-lampu redup berkedip seolah ikut gelisah menyimpan rahasia besar yang tak lagi bisa ditutupi. Haryadi berdiri di sudut terminal, napasnya masih tidak beraturan. Tubuhnya gemetar setengah karena adrenalin, setengah karena luka-luka yang mulai terasa perih. Tetapi pikirannya masih terpenuhi satu hal, kebenaran yang selama ini dijauhkan darinya. Di sisi lain, Sarman yang sejak awal terlihat ramah mulai memperlihatkan perubahan yang sulit dijelaskan. Gerak-geriknya semakin cepat, seolah tak lagi berusaha menyembunyikan sesuatu. Orang-orang yang biasanya duduk santai di area tunggu kini memilih untuk pulang lebih cepat. Mereka merasakan aura yang berbeda, sebuah tekanan tak terlihat yang membuat siapapun ingin menjauhi tempat itu malam ini. Haryadi mencoba duduk, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia teringat wajah Sarman saat perkelahian sebelumnya pecah, ekspresinya bukan ketakutan, melainkan seperti seseorang yang sadar bahwa waktunya hampir habis. "Kenapa dia tidak membalas? Kenapa dia terlihat seolah sudah siap kalau aku melawannya?" gumam Haryadi. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang lebih gelap daripada ancaman yang ia hadapi selama ini. Tak lama, terdengar langkah kaki pelan mendekat. Haryadi langsung bersiap, tetapi sosok yang muncul justru adalah Wati, pedagang nasi pecel yang diam-diam selalu memperhatikan situasi. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Mas, kamu harus tahu sesuatu," ujarnya lirih. Nada suaranya membuat bulu kuduk Haryadi berdiri. Wati bukan orang yang mudah takut. Tapi malam ini, ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya. Wati membawa Haryadi ke belakang bangunan terminal yang jarang dilewati. Tempat itu gelap, dingin, dan dipenuhi bau besi karat. "Mas, Sarman bukan hanya tukang sapu," ucapnya dengan suara gemetar. Haryadi menelan ludah. "Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi apa sebenarnya dia? Dia sedang diawasi," potong Wati cepat. "Ada orang-orang yang sejak kemarin mondar-mandir memperhatikan dia. Dan Mas Haryadi, mereka juga memperhatikan kamu." Ucapan itu membuat dada Haryadi seperti diremas. Ia mengingat kembali bayangan-bayangan yang mengintainya, langkah-langkah yang selalu mengikutinya dari kejauhan, dan keberanian Sarman yang terasa terlalu tenang untuk seorang tukang sapu biasa. Semua itu mulai membentuk pola yang menakutkan dalam pikirannya. "Siapa mereka, Wati?" tanya Haryadi hampir berbisik. Wati menatapnya dengan sorot mata putus asa. "Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, Sarman menyimpan sesuatu. Sesuatu yang orang-orang itu inginkan." Perlahan, dari kejauhan terdengar suara seperti seng yang dipukul pelan.
Haryadi dan Wati menoleh bersamaan. Dalam kegelapan, terlihat sosok berdiri diam menatap mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap. Dan saat Haryadi menyipitkan mata untuk memastikan siapa itu, sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah menegaskan bahwa malam ini adalah awal dari rahasia besar yang akhirnya mulai terungkap. Setelah sosok misterius itu menghilang di kegelapan, Haryadi dan Wati hanya terdiam. Udara malam terasa semakin berat, seolah setiap napas membawa firasat buruk. Haryadi menelan ludah, menenangkan dirinya, meski hatinya berdebar seperti genderang perang. "Wati, apa kau yakin Sarman menyimpan sesuatu?" tanyanya. Wati mengangguk kecil, membungkam ketakutan yang mulai merayap di tubuhnya. Di tengah ketegangan itu, pintu kecil di sisi bangunan terminal tiba-tiba berderit. Dari dalam, muncul cahaya redup, cahaya yang tidak seharusnya ada, karena ruangan itu biasanya terkunci. "Mas, itu ruangannya Sarman," bisik Wati. Haryadi tertegun. "Ruang penyimpanan sampah." Wati menggeleng pelan. "Orang-orang berpikir itu hanya untuk alat kebersihan. Tapi, aku pernah melihat Sarman keluar dari sana dengan wajah seperti habis menangis." Dorongan penasaran bercampur kewaspadaan membuat Haryadi melangkah mendekat. Setiap langkah terasa menimbulkan gema yang menyayat keheningan malam. Ketika ia membuka pintu itu lebih lebar, wangi debu dan kayu tua menyeruak keluar. Di dalamnya, ruangan tampak seperti gudang biasa, kecuali satu benda, sebuah sapu lidi tua yang ditempatkan di rak paling atas, terbungkus kain lusuh seolah itu bukan alat kebersihan, melainkan peninggalan berharga. Haryadi meraih sapu itu dengan hati-hati. Beratnya tidak seperti sapu biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sementara itu, Wati menutup mulutnya, antara takut dan penasaran. "Mas, jangan dibuka di sini. Kalau ada yang melihat." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki cepat terdengar dari luar ruangan. Mereka berdua membeku. Langkah itu seperti milik seseorang yang sedang mencari, atau memburu. Tiba-tiba seseorang menggedor pintu. "Sarman, buka!" Suara berat itu menggema. Haryadi dan Wati saling pandang. Pintu itu tidak memiliki tempat sembunyi yang aman. Haryadi menggenggam sapu tua itu erat-erat, memandang Wati seolah meminta kepastian apa yang harus ia lakukan. Wati menggeleng keras, menahan air mata panik. "Mas, sembunyi di belakang karung itu. Cepat!" Haryadi melompat ke belakang tumpukan karung sebelum pintu terbuka paksa. Dua pria berjaket hitam masuk dengan wajah keras dan mata tajam menyapu ruangan. "Di sini tadi ada yang gerak," kata salah satunya. Yang lain mengangguk, memeriksa rak-rak, lalu berhenti tepat di depan karung tempat Haryadi bersembunyi. Jantung Haryadi hampir berhenti. Pria itu hanya butuh memindahkan satu karung, dan semuanya akan berakhir. Tapi sebelum mereka sempat memeriksa lebih jauh, suara siulan panjang terdengar dari luar, seperti tanda bagi mereka. Kedua pria itu saling pandang lalu keluar dengan cepat, meninggalkan ruangan dalam hening mencekam. Wati segera menghampiri Haryadi, wajahnya pucat. "Mas, apapun yang ada di dalam sapu itu, pasti sangat penting sampai mereka mencarinya." Haryadi menatap sapu tua itu lagi. Jari-jarinya bergetar, perasaan takut, penasaran, dan marah bercampur menjadi satu. Ia tahu, apapun rahasia yang Sarman sembunyikan di dalam sapu ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah mengetahuinya. Haryadi memegang sapu tua itu erat-erat saat keluar dari ruangan gelap itu. Wati menyusulnya, masih ketakutan, namun mencoba tetap tegar. Ketika mereka berhenti di tepi terminal yang sunyi, Haryadi membuka bungkus kain yang melilit sapu tersebut. Ternyata di dalamnya bukan hanya gagang kayu, tetapi terdapat tempat rahasia yang menyimpan sebuah pistol kecil yang masih bersih dan terawat, beserta peluru yang tersusun rapi. Wajah Haryadi langsung berubah, antara marah, kecewa, dan sedih. "Sarman, kau menyimpan ini untuk apa?" gumamnya. Tak lama setelah itu, suara mesin motor meraung menghentak malam. Dari arah gerbang terminal, muncul biwak Klontos dan para preman kuatnya, lengkap dengan senjata tajam dan kayu. Tatapan mereka seperti macan lapar menemukan mangsa. "Jadi kau yang ngubek-ngubek barang anak buahku?" teriak biwak dengan suara menggelegar. Wati mundur ketakutan, sementara Haryadi tetap tegak, meski lututnya terasa bergetar. Biwak meludah ke tanah. "Hari ini, kau mati, tukang sapu." Biwak mengayunkan golok besar ke arah Haryadi, membuat percikan cahaya memotong gelap malam. Haryadi berguling ke samping, nyaris saja terbelah.
Para preman menyerbu tanpa ampun. Teriakan, dentingan besi, dan suara langkah kacau memenuhi terminal. Haryadi berusaha bertahan dengan sapu tua itu, tetapi pada akhirnya ia terpojok. Biwok menempelkan golok di lehernya. "Kau pikir bisa kabur? Hah?" Haryadi memejamkan mata, pasrah, sampai ia merasakan sesuatu. Gagang sapu itu bergetar di tangannya, mengingatkannya bahwa di dalamnya tersimpan kekuatan terakhir. Dalam detik-detik sekarat itu, Haryadi menarik pistol kecil dari dalam gagang sapu tua. Gerakan itu begitu cepat dan mendadak, membuat Biwok tak sempat bereaksi. Dor, satu tembakan memekakkan telinga. Peluru menembus dada Biwok, membuatnya terhuyung mundur dengan mata membelalak tak percaya. Para preman yang lain panik, tetapi Haryadi sudah dikuasai satu dorongan, melindungi terminal dan orang-orangnya. Tembakan kedua dan ketiga dilepaskan, mengenai para preman yang mencoba menyerang. Tubuh mereka berguguran satu per satu. Wati menjerit ketakutan namun tidak menjauh. Dia hanya bisa menutup telinganya, menangis melihat huru-hara itu. Haryadi, yang selama ini hanyalah lelaki sederhana berseragam oranye lusuh, kini berdiri tegak di tengah terminal kosong yang dipenuhi asap mesiu dan tubuh para penindas. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, dan pistol di tangannya bergetar hebat. Ketika semuanya berakhir, ia menatap langit malam yang pekat, merasa separuh jiwanya ikut terjatuh bersama jeritan terakhir para preman itu. Beberapa menit kemudian, polisi dan warga berdatangan setelah mendengar suara tembakan. Wati menjadi satu-satunya yang mampu menjelaskan apa yang terjadi. Haryadi tidak kabur, ia hanya duduk di kursi tua dekat pos, pistol diletakkan di lantai. Polisi memandangnya, lalu memandang mayat-mayat preman yang selama ini meresahkan terminal. Setelah mendengar kesaksian warga dan Wati, polisi memutuskan bahwa tindakannya adalah pembelaan diri yang sah. Tidak ada yang menyalahkannya, tidak pada malam itu. Keesokan harinya, terminal Palembang Karangang berubah. Tidak ada lagi preman berkeliaran. Tidak ada lagi ancaman atau pemalakan. Warga dan penumpang datang dengan damai. Haryadi kembali bekerja sebagai tukang sapu, tetapi kini semua orang menaruh hormat luar biasa padanya. Sapu yang dulu simbol kelemahan, kini menjadi simbol keberanian. Sementara itu, sapu tua milik Sarman, beserta pistol di dalamnya, diserahkan kepada polisi sebagai bukti dan misteri. Hari itu, saat matahari terbit, Haryadi berdiri memandang terminal dengan perasaan haru. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi ia juga tahu, terminal ini, rumah keduanya, telah kembali aman. "Terima kasih, Sarman," bisiknya lirih, sebelum melanjutkan tugas menyapu lantai yang perlahan diterangi cahaya pagi. Pesan moral cerita, keberanian sejati tidak selalu datang dari kekuatan besar, tetapi dari hati yang tulus melindungi kebenaran. Ketidakadilan yang dibiarkan akan tumbuh menjadi teror, seseorang harus berdiri untuk menghentikannya. Sekecil apapun peran seseorang, ia bisa menjadi pahlawan jika ia memilih untuk tidak mundur dari kebenaran. Kebaikan yang sabar seringkali diuji oleh kejahatan, namun pada akhirnya keadilan selalu menemukan jalannya.